Sore itu, David menyusuri jalan pemisah antara komplek perumahan dan pemukiman penduduk. Setelah 5 tahun belajar di salah satu universitas negeri di Bandung, dia mendapatkan gelar sarjana teknik. Dan baru seminggu ini, dia mendapatkan pekerjaan di tempat asalnya, Jakarta. Tepat di hari kelulusan SMA, ibunya meninggal karena sakit. Semenjak itu pula dia jarang berkomunikasi dengan ayahnya, karena dia harus melanjutkan kuliah di Bandung. Akhirnya aku bisa istirahat, gumam David, segera dia masuk rumah. Sudah pulang Kak, tiba-tiba suara anak kecil mengejutkan dia. Dan dia melihat seorang anak kecil yang berdiri di atas meja sedang tersenyum ke arahnya. Hei, ayo turun, jangan bermain di situ. Sambil berkata, David berbalik menyalakan lampu. Kemana perginya bocah itu? Gerutu David. Ayah, siapa anak kecil yang bermain di rumah kita? Perumahan di sini tidak ada anak kecil. Mungkin anak kampung sebelah, jawab datar ayah David. Ayah mau ke masjid. Kamu jangan tidur, sebentar lagi maghrib. Mandi dulu biar segar, ucap ayah David sambil berlalu. Enakan rebahan dulu, lagian belum azan juga. Sebenarnya, siapa bocah tadi? Kok bisa di dalam? Kok bisa tiba-tiba hilang begitu saja? Gumam David. Apa yang kau lakukan di sini, Citra? Bagaimana kalau ayahku tahu? Ucap David setengah berbisik. Gak papa, aku sudah biasa di sini. Ini aku buatkan mie, makanlah. Tapi nanti temani aku jalan-jalan di pasar malam. Balas wanita yang dipanggil Citra oleh David. Karena lapar, David langsung menghabiskan mie yang dibuat Citra. Ayo, kita berangkat, seru David. Kakak, aku ikut. Suara apa itu? Bukan apa-apa, ayo. Citra adalah teman dekat David sejak SMP. Karena David harus kuliah di Bandung, maka mereka tidak pernah berhubungan lagi. Malam sunyi, ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? David, kita istirahat dulu. Di hatiku. Bangun bro, kenapa kau tidur di sini? Apa kau tidak tahu? Di sini, angker, sering ada penampakan hantu wanita. Dari mana saja kau? Semalam gak pulang? Aku bersama Citra ke pasar malam di kampung sebelah. Ayah mau keluar, ada janji, kunci pintunya kalau mau tidur. Malam yang melelahkan, entahlah. Tidur lagi saja. Selamat sore Om, apa David tidak pulang liburan semester ini? Silahkan duduk dulu Citra, jawab ayah David sambil berjalan menuju pintu. Ada apa ini Om? Kenapa pintunya dikunci? Citra mulai panik. Sambil mendorong, ayah David berkata, Citra temani Om sebentar. Nanti Om kasih uang. Citra segera berdiri dan berlari mencari jalan keluar. Tetapi semua usahanya sia-sia. Karena usahanya berjalan dengan mudah, ayah David bahkan menyekap Citra di rumahnya hingga hamil. Kemasi barang-barangmu di rumah. Bilang orang tuamu kamu kerja di luar kota. Lalu, tinggallah di sini.
kata ayah David menenangkan Citra. Karena dia ingin bayinya baik-baik saja, Citra pun menurut, meski kadang, dia berubah pikiran. Dia berusaha keluar dari rumah itu. Dan akhirnya, karena takut tetangga mendengar tangisan bayi, ayah David kalap menghabisi bayi yang baru lahir itu. Hal ini membuat kejiwaan Citra semakin tertekan. Ayah David pun demikian. Tiap hari Citra semakin tak terkendali. Hingga suatu ketika, meski sangat menyesal, ayah David juga tidak mau ditangkap polisi. Maka dia segera membawa mayat Citra ke sebuah lapangan. Agar tidak ada yang tahu, dia menguburkannya di bawah tiang lampu jalan. Kakak, tolong ibu. Mimpi yang terasa nyata. Segera David berlari menuju tempat di mana Citra dikubur seperti dalam mimpinya. Tolong bantu aku, ambil pacul dan ajak yang lain. Kita ketemu di lapangan. Ini serius, seru David pada temannya yang kebetulan hendak pergi ke masjid.